warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana pekerjaan hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan doa. Kepada ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, adalah kita berdoa dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa di dalam hati, doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Apakah hari ini ada yang tidak berhadir? Lengkap, Bu. Alhamdulillah. Nah, Ibu ingin bertanya nih, kalian masih ingat gak pelajaran minggu kemarin tentang apa? Ada yang tahu? Tentang pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan. Nah, betul sekali. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Nah, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya ledakan penduduk sehingga lahan pertanian berubah menjadi lahan permukiman. Ibu ingin bertanya nih dari kalian, apakah ada orang tuanya yang jadi seorang guru atau dokter? Ada. Ya, Yudia. Siapa? Orang tuanya ayah, ibu? Dokter. Ya, ayah atau ibu? Ayah. Nah, jadi kita ketahui ayah Yudia seorang dokter. Ayah dia menjadi seorang dokter itu tidak mungkin langsung menjadi seorang dokter, pasti melalui proses dari sekolah, terus kuliah juga ya kan? Nah, kuliah terus baru bisa menjadi seorang dokter. Nah, itu merupakan satu di antara contoh dari mobilitas sosial yang dialami oleh ayahnya Yudia. Nah, jadi ada yang tahu nggak hari ini kita belajar tentang apa? Mobilitas sosial. Ya, betul sekali. Jadi kita hari ini belajar tentang mobilitas sosial. Sebelumnya dari kalian ada yang pernah dengar atau tahu apa itu mobilitas sosial? Nah, jadi mobilitas sosial itu merupakan perpindahan status atau kedudukan sosok seseorang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain. Mobilitas sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat yang lebih rendah. Nah, contohnya itu untuk mobilitas vertikal itu terbagi menjadi dua. Ada social climbing, contohnya seperti orang yang biasa menjadi seorang guru, seperti ayahnya Yudia yang awalnya seorang biasa aja kan, nah menjadi seorang dokter. Itu contoh dari social climbing. Yang kedua social sinking, itu dari tingkat atas turun ke tingkat bawah, seperti seorang pengusaha yang sukses terus dia mengalami kebangkrutan dari perusahaannya sehingga dia mengalami penurunan. Nah, mobilitas yang kedua itu adalah horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok dalam lapisan sosial yang sama. Jadinya untuk mobilitas horizontal ini tidak ada yang namanya perubahan dalam derajat kedudukan seseorang tersebut, seperti misalnya Ayah Naya seorang kepala sekolah di SMP Negeri 5 Banjarmasin.
dipindah tugaskan ke SMP Negeri 6 Banjarmasin, tetap menjadi kepala sekolah. Itu tidak mengalami kenaikan status ataupun pengurangan status sosial. Agar kalian lebih memahami mengenai materi tentang mobilitas sosial, itu akan menyiapkan sebuah video. Simak ya anak-anak. Nah, silakan simak videonya. Ada mobilitas sosial, vertikal dan horizontal. Kalau vertikal bisa naik atau turun, horizontal sederajat saja. Salah satu contoh dari mobilitas horizontal lagi seperti saat kalian lulus SMA. Nah, diperhatikan ini contoh dari mobilitas vertikal yang mana awalnya kalian dari kelas 10, misalnya SMA dari kelas 10 ke kelas 11. Nah, itu contoh dari mobilitas vertikal. Misalnya juga dari kelas 7, nah awalnya dari kelas 7 semester kemarin sekarang kelas 8. Nah, itu merupakan contoh dari mobilitas vertikal di mana mengalami naik. Mobilitas vertikal tadi ada dua terbagi, yaitu mobilitas sosial climbing atau naik ke atas dan mobilitas sosial sinking atau ke bawah. Dari pembahasan itu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Ustaz. Nah, dari mobilitas sosial ini, Bu, apakah indikatornya cuma mobilitas sosial ini apakah cuma untuk di pekerjaan aja atau ada di lingkup masyarakat selain pekerjaan? Baik, terima kasih. Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari saya. Kan tadi saya bertanya apakah mobilitas ini hanya berpengaruh pada pekerjaan. Nah, selain pekerjaan juga bisa dari pendidikan, misalnya yang sudah dijelaskan tadi dari kelas 7 naik kelas 8. Nah, itu termasuk mobilitas juga. Nah, itu termasuk mobilitas vertikal. Gimana Ustaz? Dan yang lain? Apa yang ingin ditanyakan? Masih semangat nggak di belajar? Baik, karena kalian banyak yang mengantuk, Ibu ada game buat kalian. Silakan berdiri semua. Ya. Nah, ketika Ibu menyebutkan tepuk pagi sekali, tepuk siang 2 kali, tepuk malam seperti ini. Paham? Paham. Oke, coba. Tepuk pagi, tepuk malam. Malam kayak ya. Fokus kayak dia ya. Kita coba lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam. Lagi atau sudah? Lanjut. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi. Oke, buat yang sudah fokus semua, silahkan duduk. Kita lanjut ke materi tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Di antaranya pertama itu ada faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, faktor kemudahan dalam akses pendidikan.
Misalnya dalam faktor individu. Nah, faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial pada faktor individu yang mana pada diri kita sendiri pasti kita ingin mengubah nasib kita. Misalnya kayak kalian, kan tujuan kalian sekolah untuk belajar. Kalian belajar ya mengubah nasib kan. Nah itu bisa kita lakukan dengan belajar dengan bersungguh-sungguh, dengan giat. Nah itu kedepannya kalian akan lebih mudah dalam mencari pekerjaan dan nanti kalian akan memperoleh pekerjaan yang lebih enak. Nah itu contoh dari faktor sosial yang mana itu datang contoh dari faktor individu yang mana datang dari diri kalian sendiri untuk mengubahnya. Selanjutnya ada faktor penghambat mobilitas sosial, ada kemiskinan dan diskriminasi. Maksud dari kemiskinan ini di mana seseorang yang memiliki latar belakang perekonomiannya kurang atau ke bawah, nah itu sangat sulit untuk mencapai mobilitas sosial. Ada yang tahu kenapa? Saya nah jadi kenapa jadi kemiskinan jadi faktor penghambat? Dikarenakan kurangnya misalnya dia mau menempuh pendidikan karena kurangnya mungkin dari faktor ekonomi lah. Nah mereka kurang uang terus sehingga dia tidak bisa meneruskan pendidikannya. Nah itu bisa menghambat terjadinya mobilitas sosial pada diri seseorang. Selanjutnya ada saluran mobilitas sosial. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua organisasi politik, yang ketiga organisasi ekonomi, dan yang keempat organisasi profesi. Nah dari kalian ada yang bisa menjelaskan nggak saluran mobilitas sosial tentang pendidikan? Berdasarkan penjelasan yang telah Ibu berikan sebelumnya. Ada yang bisa? Oke, Rahman? Nah, jadi saluran mobilitas sosial contohnya pendidikan. Ya tadi dengan pendidikan kita dapat mengubah nasib kita. Dengan pendidikan kita memperoleh pengetahuan sehingga kita bisa mengubah nasib kita. Kita bisa menjadi seorang yang profesi seperti guru, nantinya dokter kalau kita memiliki pendidikan. Karena tidak ada orang sukses tanpa adanya pendidikan, kecuali itu kayak pengusaha itu bisa. Tapi itu jarang juga karena lebih banyak pendidikan diutamakan untuk memperoleh status sosial di masyarakat. Selanjutnya ada dampak dari mobilitas sosial. Dampak positifnya mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua mempercepat tingkat perubahan sosial. Dan yang ketiga meningkatkan integrasi sosial. Untuk dampak negatifnya yang pertama terjadinya konflik, yang kedua gangguan psikologis. Dari kalian ada yang ingin ditanyakan mengenai pembahasan? Ya, ini dia. Maksudnya terjadi konflik itu bagaimana? Itu dampak negatif. Oh, dampak negatif terjadinya konflik. Baik, pertanyaan dari dia tadi mengenai contoh dari terjadinya konflik. Nah, itu contohnya seperti contohnya karyawan yang di PHK. Nah, itu kan akan menimbulkan konflik yang mana karyawan di PHK itu pasti merasa kesal dengan atasannya PHK-nya. Terus dari keluarga juga merasa intinya tidak kesal dengan pemilik perusahaan itu. Terus juga contoh lainnya seperti meningkatnya jumlah pengangguran dikarenakan adanya pemutusan hubungan kerja tadi.
Apakah dia ekonomi bisa dipahami? Baik, karena materi kita hari ini sudah selesai, Ibu ada game lagi nih buat kalian agar kalian tetap semangat untuk pelajaran selanjutnya. Senang nggak? Jadi game itu seperti ini. Kata kawan dan artinya itu harus benda. Misal, HP di atas meja. Nah, lanjutan katanya dari meja, bla bla bla, terus akhirnya harus kata benda. Paham? Dan ini akan Ibu tunjuk, tidak berurutan. Jadi kalian harus siap, fokus. Ini akan melatih konsentrasi dan juga melatih menguji kosakata kalian tentang benda. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke. HP di atas meja. Meja di atas Kasur. kasur di samping kursi. Kursi di samping papan tulis. Meja. Nah, kita perlu fokus nih. Papan tulis. Bicara bisa. Bisa aku nggak bisa. Papan tulis di sebelah itu. Agus. Pintu di atasnya lampu. Putri. Lampu diletakkan di meja. Meja sudah. Kata benda lain. Lampu ditaruh di AC. Terima kasih. Ini belum makan sih. Aku ada benar maksudnya. Ini ya. Akses. AC ada di atas. Selesai. Menghapus terbuat dari kayu. Besok. Baik. Kamu juga udah mau makan. Fokus. Nanti nangis. Apa Yusuf? Ada tali dulu. Kasih Baik, tepuk tangan kita semua. Sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu akan beri karya tugas kelompok. Untuk di sini siapa yang mau jadi ketua kelompok? Jadi dia jadi ketua kelompok. Ini kelompok siapa? Oh, perluasan. Nah, jadi tugasnya itu nanti kalian identifikasi di wilayah kalian masing-masing. Contoh dari mobilitas baik itu vertikal ataupun horizontal. Nah, minimal 10, maksimal 20. Paham? Paham. Oke. Oke, karena pembelajaran kita sudah mau berakhir, Ibu minta apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Siti Hafsah, silakan. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Mobilitas sosial terbagi dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal contohnya seperti sosial climbing atau naik ke atas dan sosial sinking atau ke bawah. Sedangkan contoh dari mobilitas sosial horizontal
seperti kepala sekolah yang dipindahkan ke sekolah lain tetap menjadi kepala sekolah. Faktor pendorong yaitu ada faktor struktur, faktor individu, dan faktor sosial. Sedangkan ada penghambat yaitu kemiskinan dan diskriminasi. Saluran mobilitas sosial yaitu seperti pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi. Kemudian dampak negatif dan positif mobilitas sosial. Dampak positifnya mendorong seseorang untuk lebih maju, meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan negatifnya terjadinya konflik dan gangguan psikologis. Ya, tepuk tangan untuk Hafsa. Nah, jadi kan Ibu kerjakan tugasnya minggu depan kita presentasikan. Dan juga jangan lupa pelajari pembelajaran berikutnya yaitu tentang pluralitas sosial. Baik, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.